Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini, saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Hari ini Selasa 24 Mei 2022. Sebelum kita memulai aktivitas kita, sejenak kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan kemuliaan kami alamatkan kepadamu ya Allah Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang memberi napas kehidupan kepada kami. Kami boleh merasakan kasih sayang-Mu Tuhan, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami ada dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani kami. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Urapi kami melalui Roh Kudus-Mu. Buka hati dan pikiran kami, agar firman-Mu itu benar-benar menjadi pedoman hidup kami dalam segala aktivitas kami. Dengarkan doa kami Tuhan, hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan hari ini terambil dari Ulangan pasal yang keempat ayat 10. Demikian firman Tuhan. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, barangkali di antara kita pernah melihat atau menonton acara di televisi yang bertajuk Melawan Lupa. Tentunya acara ini memberikan atau mengingatkan kepada kita supaya jangan meninggalkan atau jangan melupakan masa lalu. Hal-hal yang sudah baik yang kita lakukan selama ini perlu kita pertahankan dan perlu kita tingkatkan. Dan mana hal-hal yang tidak baik, yang kurang berkenan, apalagi yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan, ini yang perlu kita perbaiki.
dari firman Tuhan hari ini kita melihat tadi bahwa bagaimana Musa memberikan nasihat dan meminta agar orang Israel mengingat Tuhan, termasuk 10 titahnya, 10 perintah Tuhan. Mengingat bagaimana Tuhan telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Kemudian Musa juga mengingatkan bagaimana perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, nasihat Musa ini tentunya sangat relevan dalam kehidupan kita saat ini. Bagaimana kita juga diingatkan, sebagaimana Musa mengingatkan bangsa Israel tadi, kita juga diingatkan agar tetap beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan taat pada perintah-perintah Tuhan. Kemudian kita harus hidup dalam penyerahan diri di dalam kehendak Tuhan. Serta kita harus saling mengasihi serta menghormati Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Kita juga diajarkan, diingatkan di sini tadi dikatakan mengajarkan perkataan-perkataan Allah kepada anak-anak. Nah, dengan demikian Allah akan senantiasa memelihara dan mencurahkan berkat-Nya kepada kita. Mari kita laksanakan apa yang telah Tuhan perintahkan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh menyemangati kami di dalam melaksanakan aktivitas kami hari ini. Biarlah Tuhan kami senantiasa ada dalam genggaman-Mu. Apapun yang kami rencanakan dan kami lakukan, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ampunkan kami Tuhan akan segala salah dan dosa-dosa kami. Sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus, agar kami layak menjadi berkat-Mu, layak menjadi saluran berkat-Mu. Dengarkan doa kami Tuhan, yang kami naikkan kepadamu, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat beraktivitas.